Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kawan-kawan, kembali lagi dalam Buaya Dalam Berita, di mana hari ini saya akan memberikan satu informasi yang sangat penting untuk kita semua, khususnya untuk warga Indramayu, di mana di tengah pandemi ini kasus corona di Indramayu itu semakin meningkat ya, mulai dari PDP dan ODP-nya juga ini dalam beberapa hari ini meningkat. Ini karena mungkin kurangnya kesadaran dari masyarakat Indramayu ya, yang mana pemerintah Indramayu sudah mewanti-wanti dari awal untuk tidak mudik dulu dan ini adalah data dari tanggal 13 Mei 2020 lalu ya. Datanya itu di sini total ODP-nya ada 780, total PDP-nya ada 129, dan juga total hasil lab swab-nya itu ada 130, dan total pasien terkonfirmasi COVID-19 itu masih 8 orang ya. Ini pada hari Rabu kemarin, dan hari Kamis kemarin juga. Ini yang sangat mengejutkan ya. Kenapa saya bilang sangat mengejutkan? Karena jumlah total seluruhnya itu ini semuanya nambah ya, mulai dari total ODP, PDP, hasil swab, dan juga yang terkonfirmasi COVID-19, di mana yang terkonfirmasi COVID-19 itu berjumlah sekarang itu ada 12 orang, di mana pada hari Rabu itu masih 8 orang ya. Di sini 2 pasien meninggal, 1 pasien sembuh, dan 9 pasien dalam perawatan. Dan bisa kalian lihat juga untuk total ODP dan juga PDP-nya itu bertambah ya. Jadi ini mungkin kurang kesadaran daripada warga Indramayu, yang mana telah mengabaikan aturan pemerintah Kabupaten Indramayu. Untuk sekarang ini saya harapkan yang berada di perantauan untuk jangan mudik dulu. Karena apa? Karena di sini jumlah yang positifnya ini semakin hari semakin bertambah. Nah, misalkan semakin hari semakin bertambah, otomatis PSBB di Kabupaten Indramayu juga mungkin akan diperpanjang lagi, dan juga untuk anak-anak kita yang bersekolah mungkin akan diperpanjang juga liburnya. Jadi mohon kesadarannya daripada kita semua masyarakat Indramayu. Oke kawan-kawan, ini dikutip dari Diskom Info Indramayu. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Indramayu masih terus mengalami kenaikan ya. Selain disebabkan transmisi lokal, kasus terbaru juga disebabkan imported case. Kamis 14 Mei 2020, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Indramayu kembali mengumumkan 5 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Melalui juru bicara Deden Boni Koswara menjelaskan penambahan kasus tersebut yakni Tuan S, 18 tahun dari Kecamatan Sindang. Pasien pulang dari Bandung pada tanggal 28 April 2020 dengan keluhan sesak nafas dan batuk berdarah. Kemudian pasien berobat ke klinik. Karena gejala masih tetap, maka hari itu juga pasien dibawa ke RSUD Indramayu dan dirawat inap di ruang isolasi PDP. Setelah di ruang isolasi, pasien dilakukan pengambilan swab sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 dan 29 April 2020. Karena kondisi pasien membaik, maka pasien dilakukan perawatan lanjutan di rumah karantina Rumah Sakit RS MIS Kerangkeng dari tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan hari ini. Selanjutnya Deden juga menjelaskan ada 4 orang kasus terkonfirmasi positif hasil dari Labkesda Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu 13 Mei 2020 kemarin ya, sekitar jam 20.40 waktu Indonesia bagian Barat. Keempat orang tersebut merupakan keluarga dari PDP Tuan K, 75 tahun, yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu dan terkonfirmasi positif COVID-19 di Karangampel ya. Untuk ya, Tuan K ini videonya ada di video ini, saya nanti cantumin di sini videonya, bisa kalian lihat. Itu pasien pertama yang meninggal di Kabupaten Indramayu, dan sekarang ini keluarganya ini terpapar juga. Jadi 4 orang yang terkonfirmasi itu yakni Nyonya A, 50
58 tahun asal Kecamatan Karangampel, yang mana Nyonya A ini adalah istri pasien ya, istri pasien dari Tuan K ini. Dan juga Nyonya U 37 tahun asal Pulau Gadung, Jakarta, dan ini adalah anak pasiennya yang pulang dari Jakarta. Dan yang selanjutnya itu Tuan DL 43 tahun asal Pulau Gadung, Jakarta. Dan ini adalah menantu pasien, yang mana ini adalah suami dari Nyonya U ya. Dan yang terakhir yaitu adalah anak-anak yang berinisial FL 11 tahun asal Pulau Gadung juga, di mana ini adalah cucu dari pasien yang meninggal itu. Jadi bisa disimpulkan untuk empat orang ini ya adalah keluarga dari kasus pertama meninggalnya si COVID-19 ini. 4 orang tersebut sekarang sudah dalam ruang perawatan isolasi Rumah Sakit Bayangkara Losarang sejak kemarin ya. Dari kasus tersebut terdapat imported case dan juga kasus transmisi lokal yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Ini yang diungkapkan oleh Kang Deden. Jadi bisa disimpulkan bahwa COVID-19 ini memang asalnya dari para perantau yang pulang ke Indramayu ya. Jadi saran saya ini untuk para perantau untuk saat ini jangan dulu pulang ke Indramayu. Kenapa? Karena untuk saat ini Indramayu sedang gencar-gencarnya untuk menerapkan PSBB, di mana untuk saat ini itu jumlah yang terpapar dan juga jumlah yang lainnya itu semakin hari semakin bertambah. Jadi untuk mencegahnya ya kita harus sadar diri saja untuk tidak memaksakan diri untuk pulang kampung ya. Meskipun badan kita sehat tapi nggak tahu di jalan itu kita terpapar ataupun tidak. Untuk keterangan lebih lanjutnya ini akan dibawakan langsung oleh Kang Deden Boni Koswara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu, kami dari gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Kabupaten Indramayu akan melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Indramayu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya penambahan kasus terkonfirmasi sebanyak 5 orang. 1. Tuan S, umur 18 tahun, dari Kecamatan Sindang. Dengan kronologis sebagai berikut. Pasien pulang dari Bandung tanggal 28 April 2020, mengeluh sesak napas, batuk keluar darah. Kemudian pasien berobat ke klinik. Karena gejala tetap, tidak ada perubahan, maka oleh keluarga pasien dibawa ke RSUD Kabupaten Indramayu dan kemudian dilakukan perawatan di ruang isolasi di RSUD Kabupaten Indramayu sebagai pasien dalam pengawasan. Kemudian dilakukan pengambilan swab sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 dan 29 April 2020. Karena kondisi pasien membaik, maka pasien dilakukan perawatan lanjutan di rumah karantina di Rumah Sakit Mursyid Ibnu Safiuddin Trangkeng dari tanggal 5 Mei sampai dengan sekarang. Hasil pemeriksaan RT-PCR dari Labkesda Provinsi yang kami terima tanggal 12 Mei 2020 dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Kondisi pasien sampai sekarang alhamdulillah keadaan umumnya baik. Yang kedua, adanya 4 orang kasus terkonfirmasi positif yang hasilnya kami terima kemarin hari Rabu 13 Mei 2020 sekitar jam 20.40 waktu Indonesia bagian Barat dari Labkesda Provinsi Jawa Barat. 4 orang tersebut adalah keluarga dari PDP meninggal yang terkonfirmasi positif, Tuan K dari Kecamatan Karangampel. 4 orang tersebut adalah Nyonya A umur 58 tahun, Kecamatan Karangampel, merupakan istri pasien. Kemudian Nyonya U umur 37 tahun, alamat Pulau Gadung, Jakarta, merupakan anak pasien. Tuan DL umur 43 tahun, alamat Pulau Gadung, Jakarta, adalah menantu pasien. Ananda VL umur 11 tahun, alamat Pulau Gadung, Jakarta, adalah cucu pasien.
Dan 4 orang tersebut sekarang sudah ada dalam ruang perawatan isolasi Rumah Sakit Bayangkara sejak tadi malam. Dari kasus terkonfirmasi yang kami sebutkan di atas, maka kami simpulkan bahwa terdapat kasus imported case dan juga kasus transmisi lokal. Yang kedua, kami sampaikan juga laporan perkembangan kasus ODP maupun PDP yang terjadi sebelum berlakukannya PSBB dan selama PSBB dilaksanakan. Yang pertama, untuk ODP atau orang dalam pemantauan, dari tanggal 5 bulan 5 2020 sebanyak 746 orang. Dan kemudian dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 kemarin, ODP menjadi sebanyak 780 orang atau meningkat 34 orang. Untuk pasien dalam pengawasan, dari tanggal 5 bulan 5 2020 sebanyak 95 orang, dan PDP yang ada dari mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 bulan 5 2020 sebanyak 129 orang, dalam arti lain meningkat 34 orang. Untuk PDP meninggal sendiri sampai dengan tanggal 5 bulan 5 2020 sebanyak 31 orang. Kemudian PDP meninggal dari mulai tanggal 6 sampai dengan 13 bulan 5 2020 sebanyak 42 orang atau meningkat menjadi 11 orang. Dan untuk kasus terkonfirmasi positif dari tanggal 8 April sampai dengan sekarang jumlah total sebanyak 12 orang, dengan pasien sembuh 1 orang, swab negatif 2 kali, dan 2 orang meninggal. Sisanya masih dalam proses isolasi atau karantina. Dengan demikian dapat dilihat dari hasil di atas bahwa kesadaran masyarakat dalam melaksanakan seluruh protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini masih belum baik. Untuk itu kami dari Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Indramayu memohon dengan sangat kepada masyarakat untuk secara sadar dan mematuhi bersama-sama peraturan maupun protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yaitu lakukan physical distancing atau social distancing dengan menjaga jarak dan hindari kerumunan. Yang kedua, memakai masker dan lakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan pakai sabun dan biasakan membersihkan diri setelah pulang bepergian. Sayangilah kesehatan diri kita dan keluarga kita semua. Kami mohon doa kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu agar saudara kita yang sakit dapat segera sembuh dan kita yang sehat agar bisa terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.